Ada haleluya. Ampun lemes amat. Ada haleluya. Oke, pada sore hari ini kita mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah ini, kita nyanyi lagu Ku Nyanyi Haleluya. Kau
Tante Jendri yang akan berdoa untuk pembukaan ibadah Yud. Penyertaan-Mu dan pertolongan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Terima kasih. Hidup kami Tuhan, sore hari ini kami bawa di hadapan Tuhan. Sebelum kami lebih jauh untuk melayani Engkau Tuhan, mari Engkau sucikan, kuduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu, perkenankan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar hidup kami berlayak dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan bersetiap apa yang kami kerjakan, setiap apa yang kami perbuat pada saat sore hari ini boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap anak-anak-Mu yang akan melayani Tuhan dalam ibadah Yud ya Tuhan. Baik pemimpin pujian, pemain musik yang ada Tuhan, singer yang ada. Bahkan hamba Tuhan akan melayani kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Masa muda kami Tuhan, Engkau pakai kami untuk melayani Engkau. Memberikan hati kami untuk melayani. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Rekan-rekan kami yang lain yang belum tiba di tempat ini Tuhan, tolong mereka masih dalam perjalanan Tuhan, sertai tibakan di rumah Tuhan. Kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang malas Tuhan, Engkau jamah hati mereka Tuhan. Untuk kami bersama-sama berbakti dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan Tuhan ibadah Yud pada saat sore hari dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai selesainya. Dan kamu percaya Roh Kudus-Mu akan memimpin ibadah ini Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan kamu bersyukur dan kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada haleluya. Lemes banget, cuma beberapa orang doang yang ngomong. Ada haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi Bila Roh Allah Ada. Pakai gerakan ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Mana nih gak ada semangatnya nih pemuda Yud? Nanti kita pakai gerakan ya. Yang gak ada gerakannya kita suruh maju depan buat peragain. Oke? Oke, dari awal. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan
Ada haleluya. Kita mau nyanyi lagu Bersyukurlah. Ku tak mau
tinggalkan kami ya Tuhan. Engkau pertolongan dalam kehidupan kami ya Yesus. Jangan lepaskan kami Tuhan di saat kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan bangsa kami Yesus. Kami butuh Engkau. Pegang setiap kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia ya Yesus. Kami perlu Engkau di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Yesus. Kami anak-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Ku pandang jauh, yang bersamamu. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Dalam hidupku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Akan kami selalu pandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih. Dengan kasih Kristus, nanti Tante Isma yang akan berdoa untuk datangnya firman Tuhan. Kami berterima kasih Bapa di surga. Oleh sebab kasih-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh ada. Engkaulah harapan dalam kehidupan kami dan kami tahu Tuhan, saat Engkau ada bersama kami dan kami ada di dalam Engkau, ada harapan-harapan baik yang selalu kami terima dan kami tahu Tuhan segala yang terjadi dalam hidup kami adalah baik dan terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memiliki waktu untuk memuji membesarkan nama-Mu. Perkenankanlah pujian kami, penyembahan kami menjadi satu persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Roh Allah bekerja lebih dalam hati dan kehidupan kami, dalam setiap hati umat-umat-Mu, pemuda remaja yang ada malam hari ini. Kami percaya dan yakin Tuhan, dengan kekuatan roh dan firman-Mu, kami akan terus kuat Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan kami buka hati kami dan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua, pemuda-pemudi yang ada, remaja yang ada. Biarlah Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Apa yang Engkau kehendaki untuk kami perbuat, untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan.
Biar kuasa firman bekerja dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Ko Yusuf. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat kita berkumpul di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus youth di tempat ini. Pada kesempatan ini memberi kesempatan untuk kita sharing firman Tuhan. Bagaimana kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sehingga Tuhan bekerja luar biasa. Pertama saya mengucapkan selamat tahun baru. Walaupun udah lewat, kurang lebih kita sudah hampir 1 bulan, tidak terasa kita lewatin bulan Januari ini, penyertaan Tuhan luar biasa. Kalau di tahun 2020 banyak hal yang di luar kejadian, banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi disitulah kita bisa melihat karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kalau lihat kondisi-kondisi saat ini, kalau teman-teman lihat rekan-rekan pemuda, rekan-rekan remaja, kalau ditanya ini sampai kapan ya kita masih pakai masker ya? Kalau saya ingat dulu tahun lalu ini bulan Januari kita nggak ada yang pakai masker di gereja, kecuali kalau lagi perjalanan menggunakan kendaraan umum. Tapi sampai saat ini puji Tuhan kita tetap kita bisa ada, dan saat ini masih dalam keadaan yang berbeda, yaitu kalau dulu di awal tahun yang lalu nggak ada yang pakai masker, tapi di tahun ini kita memakai masker. Ini adalah satu gaya baru untuk di masa pandemi ini tetap kita jaga kondisi kesehatan. Nah, renungan yang kali ini kita sama-sama kita sharing tentang bagaimana cara Tuhan akan menjaga kita di tengah masa pandemi ini. Di tengah masa-masa seperti ini, bagaimana janji Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena walaupun kita lihat kondisi saat ini, Tuhan tetap setia menjaga umat-umatnya, menjaga kondisi kita, menjaga apa yang kita butuhkan, bahkan Tuhan juga sanggup memelihara di luar dari apa yang kita pikirkan. Kita akan sama-sama kita renungan pada saat hari ini, kita akan membuka dalam Matius 6. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Oke, cukup ayatnya cukup panjang dari 25 sampai dengan 34, Matius 6. Tapi kita membaca secara bersama-sama mulai dari ayat 25. Ayat yang ganjil saya akan baca, ayat yang genap youth di tempat sini yang membaca. Sudah dapat? Oke, kita akan baca mulai dari sekarang. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu.
Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan di masa pandemi seperti ini. Tuhan di sini memberikan nasihat sekaligus janji. Di sini ada kita mulai dari ayat 25, yang penting jangan kamu khawatir. Di awalnya itu adalah kata kekhawatiran. Kalau dilihat kata khawatir ini sendiri, sangat belakangan ini menjadi hal yang sering kita alamin. Termasuk saya juga mengalami hal khawatir. Selama masa pandemi ini, banyak kekhawatiran. Satu hal yang kita alamin, pertama kekhawatirannya, sampai kapan ini akan berlangsung? Kedua, bagaimana dengan kondisi, mulai dari kondisi kesehatan, mulai dari kondisi tentang pekerjaan, kondisi perekonomian maupun yang lain. Kemudian bagi yang sekolah tanya, ini sampai kapan ya belajar di rumah ya? Apa terus-terusan belajar di rumah ataukah ada satu fase akan sekolah? Kemudian yang bekerja akan bertanya, sampai kapan ya kita akan bekerja dari rumah? Ataukah kondisi perekonomian bagaimana? Mungkin yang memiliki masalah gangguan kesehatan bertanya, mungkin nggak sih saya berisiko ntar akan sakit seperti apa? Kekhawatiran itu terus ada dan akan ada dan terus dalam pikiran kita. Setiap hari selalu kita bertempur dengan pikiran kita. Pertempuran yang paling berat dalam hidup itu adalah pertempuran dalam pikiran. Karena dalam pikiran kita melawan diri sendiri. Seringkali kita berpikir, oh ini harusnya bagaimana, ini harusnya bagaimana. Kalau Anda lihat, kok yang saya inginkan di tahun 2020, kalau Anda lihat flashback di tahun 2020, mungkin di awal 2020 saya berharap tahun 2020 seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi di 2020 ternyata berubah kejadian. Dan bahkan sampai saat hari ini pun, kok Tuhan ini terjadi seperti ini. Apa yang kami pikirkan tidak sama dengan kejadian. Hal itu juga berlaku bagi diri saya sendiri. Apa yang sudah saya tetapkan, apa yang saya sudah targetkan ternyata di luar dari prediksi, terjadilah masa seperti ini. Dari hal ini, kekhawatiran itu pun akhirnya menimpa di pikiran kita. Gimana ya kondisi ini? Kalau Anda lihat kondisi ini, terus akan ada terus, bagaimana ya? Di sini kalau kita melihat, Tuhan memberikan contoh, kamu lihat, ada burung, dia nggak pernah nabur, tapi Tuhan pelihara. Makanya Tuhan mereka bisa ngambil. Burung-burung yang ada di hutan, yang ada di daerah pertanian, mereka bisa memakan apa yang mereka butuhkan. Nggak pernah kita melihat bagaimana burung itu menabur, bagaimana burung itu memelihara tanaman. Ataupun Anda melihat, wah tanaman-tanaman Anda lihat bunganya bagus ya. Ada yang bisa bertahan bunganya, tidak ada yang lebih bertahan bunga itu sampai dengan setahun, 2 tahun. Ada yang bunganya cuma sehari, ditiup angin, bunganya itu langsung rontok. Tuhan menganalogkan seperti ini, kalau burung, bunga itu Tuhan pelihara, tetapi kok kenapa dalam pikiran itu sering ada, Tuhan, apakah Engkau masih memelihara aku? Gimana ya Tuhan kondisi saat ini ya Tuhan? Janji Tuhan adalah Dia tetap menjaga kita. Kenapa? Kalau kita melihat di ayat 31, sebab itu Tuhan berkata, janganlah kamu
khawatir. Khawatir di sini, loh Tuhan kenapa kau berkata kau tiba-tiba jangan khawatir? Karena dari segi yang banyak hal yang lain, kekhawatiran itu merusakkan pola pikir kita, merusakkan iman kita, merusakkan bagaimana cara kita memandang Allah. Cara memandang kita kepada Allah, itulah yang akan menggambarkan kita bagaimana kemampuan Allah terhadap kita. Kalau engkau percaya Allah kita berkuasa, maka Allah itu berkuasa. Tapi kalau kita berkata, aduh kayaknya gak sanggup, masalah ini begitu sulit, itulah yang terjadi. Hari ini kita akan lihat, Tuhan jangan khawatir apa, dan berkata. Nah, di sini ada kuncinya, selain jangan khawatir dan berkata. Seringkali kekhawatiran itu kita berkata, aduh, seandainya kalau kita ada kekhawatiran, seringkali kita tanya, ntar ini gimana ya? Ntar kalau seperti ini kondisinya seperti apa ya? Ntar kalau misalnya, contohnya saat hari ini, tiba-tiba lagi sedang ngobrol kok tiba-tiba tenggorokannya sakit ya? Tenggorokan sakit, langsung kepikiran, waduh jangan-jangan saya sakit ini nih. Jangan-jangan saya sakit ini. Banyak lagi kalau kita lihat ada orang bersin aja. Begitu bersin, satu orang yang bersin, semua yang di lingkungan langsung pada nengok menghadap dia. Langsung berpikir, wah jangan-jangan dia ini nih, jangan-jangan ini. Ataupun yang bersin itu langsung berpikir, waduh jangan-jangan saya sakit ini. Seringkali itulah pikiran kita membuat apa yang terjadi itu seolah-olah itu berat dan menimpa kita. Karena itu Tuhan berkata, jangan kamu khawatir dan berkata. Benar nggak berkata? Berkata dalam hal apa? Tanya ke orang, wah harusnya gini ya, apa saya sakit gini ya atau itu. Tetapi kalau engkau ada masalah, tanyalah kepada Tuhan. Banyak sekali, termasuk saya, pada saat saya mengalami masalah, apa yang dilakukan? Saat dulu belum berumah tangga, tanya ke orang tua. Bukan berarti tidak boleh tanya ke orang tua. Tanya ke teman. Entah teman A ngasih nasihatnya begini, teman B ngasih nasihatnya begini, teman C ngasih nasihatnya begini. 10 teman kita tanya, 10 nasihatnya berbeda. Bahkan bisa ada yang nasihatnya menakutkan. Makanya karena itu Tuhan bilang, jangan kamu khawatir dan berkata. Seringkali kekhawatiran kita, pada saat kita perkatakan seperti itu, di sini ayat ini apa? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Artinya di sini dia mengkhawatirkan misalnya apa yang kita makan ya. Kalau kondisinya hari-hari ini begitu sulit, misalnya kondisi pekerjaan kita turun, kondisi usaha kita turun. Gimana ya cara menggaji karyawan? Gimana ya cara kita entah memenuhi kebutuhan kita? Gimana ya kita hari ini baju kita gimana ya? Benar, itu secara manusia ada. Secara pribadi saya juga ngalamin seperti itu. Tuhan kalau kondisi ini terus berlanjut bisa babak belur. Tetapi hari ini Tuhan berkata, jangan takut dan berkata. Karena ucapan kita, hati-hati, itu sendiri yang akan menggambarkan kondisi kita. Kalau kita bilang, saya gak sanggup, maka terjadilah tidak sanggup. Kalau kita berkata, Tuhan, karena abis ini saya gak mungkin sekolah lagi. Jadilah kita gak sekolah. Tapi pada saat ini gini, Tuhan melalui masalah seperti ini, kami percaya Tuhan, ada cara tangan Tuhan, ada cara Tuhan untuk bekerja dengan luar biasa. Sangat berat, jelas berat, tetapi Tuhan berkata, jangan khawatir dan berkata. Benar gak sih Tuhan? Mungkin gak sih kita gak boleh mengkhawatirkan ini? Khawatir itu pun di sini dikasih tahu apakah bisa memperpanjang jalan hidup kita. Kekhawatiran yang terus menekan hidup kita
akan menimbulkan suatu gangguan kesehatan di kita. Mengganggu pikiran kita. Hal ini Tuhan sudah buktikan. Bagaimana penyertaan Tuhan di masa lalu, Tuhan juga bisa melakukan di masa ini. Kalau misalnya kita memberikan contoh adalah, pertanyaannya di tempat ini, adakah penyertaan Tuhan di masa lalu sama seperti ini? Ada. Kita akan buka dalam Ulangan 29 ayat 5. Sebagai ayat terakhir kita hari ini, Ulangan 29 ayat 5. Oke. Saya akan bacakan Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku, siapa aku ini adalah Tuhan sendiri, memimpin kamu bangsa Israel berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Hari ini kita melihat contoh bangsa Israel jalan di padang gurun. Nah, kalau dilihat padang gurun itu, Anda bayangkan adalah kalau Anda jalan itu, dia berupa tanah lapang, di mana di situ banyak batu-batuan halus, karena itu kayak batu gunung, dan di situ terjadi perbedaan suhu sangat signifikan. Di siang hari itu sangat panas banget. Kemudian di malam hari udaranya menjadi lebih dingin. 40 tahun pakaian mereka tidak rusak, kasut mereka tidak rusak. Pertanyaannya adalah, kalau ini untuk yang pria pasti bisa jawab. Rata-rata pria ganti sepatu itu bisa setahun sekali. Setahun ini. Pertanyaannya khusus untuk yang wanita. Karena berhubung saya juga lihat istri saya, berapa lama di sini wanita akan mengganti sepatu? Paling lama 2 tahun. Oke. Ada yang lebih cepat di bawah 2 tahun? Ada yang 2 bulan. Astaga Tuhan. Ada yang 2 bulan. Ada yang di bawah 2 bulan? Rata-rata berapa lama wanita? Sebulan. Waduh, itu luar biasa. Ada pengakuan lagi. Sebulan akan ganti. Pertanyaannya simpel banget. Waktu saya dapat ayat ini, saya cuma berpikir gini, oh Tuhan, ini baru urusan soal pakaian ya. Bayangkan orang Israel yang keluar, pada saat itu jumlahnya 600.000. 600.000 itu baru yang laki-laki. Dan yang dihitung itu adalah laki-laki yang dewasa di atas 20 tahun. Anggaplah satu laki-laki punya 4. Istri, anaknya 3. Atau yaudah anaknya 2 deh. Kali 4 aja. Jadi ada 2.400.000, 2,5 juta. Bayangkan, kalau sepatunya, yang ini nih, yang ikutnya, anggaplah setengahnya ibu-ibu ya. Setengahnya orang Israel ibu-ibu. Setengahnya tiap bulan ganti sepatu. Ngomong-ngomong itu di sana, adakah yang bisa menyediakan sepatu? Setengahnya berarti sekitar 2 juta, 1,2 juta pasang. Minimal anggaplah tadi, jangan yang sebulan lah. Sebulan kayaknya ekstrem juga kalau wanita. Setahun deh. Setahun, tapi sih wanita jarang setahun, ada yang biasanya 6 bulan. Setahun aja ganti sepatu setahun. Berarti setiap tahun ada 1,2. Dibagi 300. Berarti kurang lebih bisa ada 4.000 ya, 4.000, sekitar 4.000 pasang lah. Setiap hari yang terjual. Bayangkan itu, baru ini sepatu. Siapakah di sini, baik yang pria atau wanita, punya sepatu umurnya di atas 5 tahun? Pertanyaannya satu, dipakainya tiap hari enggak? Tiap minggu?
Sekarang yang dipakainya tiap hari kayak orang Israel jalan kaki, terus di tiap hari kayak sendal kita. Yaudah kalau nggak sepatu sendal. Siapa yang di rumah punya sendal di atas 5 tahun? Nggak ada. Yaudah kalau sendal nggak ada di atas 3 tahun. Terakhir di atas tahun. Sendal, aduh. Berarti ini cuma soal kasut aja. 40 tahun mereka tidak ganti. Entah jangan ada yang nanya. Ini gimana nggak gantinya? Entah kalau nggak kegedean, kekecilan. Artinya di sini ini Tuhan menyarah. Baru baju sama kasut. Kemudian saya sempat mikirin juga. Waktu kita kalau lihat di Israel tuh ada satu pertanyaan gini. Biasa tour guide-nya akan nanya. Cari di waktu Anda jalan dari Mesir sampai ke gerbang Israel, cari sumur. Jumlahnya terbatas sumur. Sangat jarang di padang gurun. Tiap hari orang akan minum, anggaplah 2 liter ya. 2 sampai 3 liter buat mandi, buat minum, buat kebutuhan sehari-hari. 3 liter aja. Ada sekitar 2,5 juta, berarti kali 3 liter. Butuh 7,5 juta liter. Kalau dimasukin ke galon air mineral, 1 galon 20 liter aja. Itu ada sekitar 300 ribuan galon. Ngomong-ngomong siapa yang mensuplai itu? Airnya seperti itu. Berarti ada 300 ribu galon setiap itu harus setiap hari ini ada 300 ribu galon. Besok 300 ribu galon. Besok 300 ribu galon. Siapakah yang mensuplai? Kalau di Jakarta enak tinggal buka pam nyala. Tapi di padang gurun itu sangat sulit untuk mencari air. Ini aja Tuhan bisa sediakan airnya tersebut. Belum lagi terhitung mana roti. Roti itu tiap hari, kecuali hari ke-7. Karena di hari ke-6 Tuhan berikan 2 kali lipat dan tidak basi untuk keesokan harinya. Berarti di masa lalu Israel disediakan oleh Tuhan kebutuhan pangan. Bajunya disediain. Tuhan jaga. Bahkan kalau siang jalan kepanasan, Tuhan kasih payung awan. Kalau malam agak dingin, kedinginan, kasih tiang api. Kalau enggak, bayangkan mereka cari di mana kayu api di padang gurun untuk menghangatkan mereka. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Hari ini Tuhan tahu apa yang dibutuhkan. Di masa-masa seperti ini, Tuhan cuma tanya kepada kita, masih percaya? Kita nggak bisa pakai caranya Tuhan. Kita nggak bisa memikirkan, Tuhan, kok harusnya begini loh Tuhan, kok harusnya begini. Pola pikir kita tidak sama dengan Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang ada di depan kita. Mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan, kondisi saya sangat sulit. Keuangan kami sangat sulit Tuhan. Pekerjaan kami di tempat kerja sedang digoncang. Kami mau sekolah juga kami bingung Tuhan kondisi. Tapi Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Dan berkata, engkau khawatir, serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan sendiri yang memelihara. Tiap hari Tuhan sediakan. Bahkan tadi di ayat di Matius, setiap hari memiliki kesusahannya sendiri-sendiri. Tapi setiap hari Tuhan selalu memberikan jawaban. Setiap hari Tuhan selalu memberikan pertolongan. Karena itu tangan Tuhan yang terus menjaga kita. Banyak hal yang harus kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau engkau melihat
Coba lihat di 2020-mu. Bagaimana Tuhan mencukupi engkau sepanjang 2020. Sampai saat hari ini engkau masih sehat, itu anugerah Tuhan. Kalaupun engkau di 2020 engkau sakit, Tuhan sembuhkan, itu penyertaan Tuhan. Kalaupun engkau di 2020 harus banyak kehilangan usahamu, kehilangan pekerjaanmu, tapi sampai hari ini Tuhan masih jaga engkau. Janganlah engkau melihat masalah kondisi saat hari ini. Sama seperti kalau kita lihat mobil itu besar, truk itu besar. Gimana untuk kita melihat truk itu kecil? Kita harus naik ke lantai lebih tinggi, maka truk itu menjadi lebih kecil. Saat kita ada masalah, kita datang pada Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberikan kekuatan. Bukan berarti Tuhan menghilangkan masalah tersebut. Karena masalah itu menjadi ujian buat kita. Untuk kita bertumbuh iman. Untuk mengalami siapa Tuhan itu. Sehingga bukan dari kata orang, Yesus itu seperti ini. Tapi engkau mengalami Yesus itu. Tahun ini, engkau yang punya cita-cita. Engkau yang punya harapanmu. Mungkin yang tahun ini, usahamu yang baru merintis, bawa bersama Tuhan Yesus. Yang engkau yang tahun ini mau kuliah, mau sekolah lebih lanjut, ada tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu pendidikan apa yang terbaik untukmu, sesuai dengan panggilanmu. Kalau engkau mau memiliki rencana tahun ini apa, kelihatannya sulit, jangan khawatir. Tuhan pasti akan menyertaimu. Ingat, setiap pagi Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya yang baru. Setiap pagi Tuhan memberikan kekuatan. Masalahmu di yang lalu itu membuatmu menjadi lebih maju untuk masalah yang di depan. Karena kita percaya saat hari ini pemuda, remaja di tempat ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus bisa melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan. Dan saat hari ini kita percaya kalau kita menyerahkannya semua ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan beracara. Karena itu Tuhan berpesan hari ini, jangan khawatir dan berkata mengenai kekhawatiranmu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Yesus yang memeliharamu. Puji Tuhan untuk renungan pada saat hari ini. Saya serahkan ke pengurus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ko Yusuf atas firman yang kami dengar pada malam hari ini. Saya undang pemusik ke depan. Jangan khawatir. Ya, itu luar biasa banget. Jangan khawatir, kesusahan hari esok itu beda untuk hari ini. Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya ya. Saya undang berdiri. Kita akan menyembah Tuhan yang luar biasa. Kita akan naikkan pujian. Dia sanggup. Haleluya.
Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, namanya Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup Memulihkan hidupku. Haleluya, Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup Memulihkan hidupku. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Bapa, apa yang kami pikirkan dalam setiap kehidupan kami, kekhawatiran kami Tuhan, terkadang kami bisa rasakan Tuhan. Kami kadang takut apa yang akan terjadi besok. Tapi kami percaya akan firman-Mu Bapa. Firman-Mu yang menguatkan kami, janji-Mu yang menguatkan kami. Dan kami percaya Bapa, Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Ketika bangsa Israel Engkau sertai selama 40 tahun Tuhan, bajunya tidak rusak, kasutnya pun tidak rusak. Kami percaya Bapa, Engkau begitu baik, sangat baik bagi kami. Kami percaya Bapa, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih. Dengan kasih Kristus, Civio,
untuk pimpin doa untuk menutup firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini kalau kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami tahu bahwa Tuhan selalu menyediakan yang kami perlukan, bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya dan yakin Tuhan tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam kehidupan kami, karena pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang ada saat malam hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya nama Tuhan Yesus. Kau juga berkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu saat malam hari ini. Berkati kehidupan keluarganya, semuanya Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kami memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan menjalankan persembahan. Yang akan bertugas adalah Nicole untuk menjalankan persembahan. Kita akan nyanyikan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Tuhan Yesus memberkati. Besok kita akan seperti biasa ibadah jam 10. Dan untuk Sabtu depan kita akan tetap ada ibadah youth. Yang bertugas Sabtu depan leader Saudara Ranap, singer Saudara Vega, kolektan Saudari Giska, aser saya sendiri, musik Saudara Isma, Saudara Hiskia, Saudara Axel, firman Tuhan Kak Jendri. Terima kasih. Oke, kita akan tutup ibadah ini. Saya undang berdiri. Doa ya Bes. Kiranya Tuhan
Kak Deborah untuk menutup ibadah pada malam hari ini. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada Segala pujian kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa orang yang berharap kepada Engkau ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tetapi pertolongan Tuhan tetap nyata dalam setiap kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat malam hari ini, biarlah Tuhan Yesus Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Berikan kami iman yang kuat ya Tuhan. Berikan kami iman yang kokoh. Percaya bahwa di dalam Engkau ada jaminan yang pasti Tuhan. Di dalam Engkau ada pemeliharaan-Mu bagi kami. Ada pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Segala kekhawatiran ya Tuhan yang menguasai akan seluruh kehidupan kami. Yang membawa kami lemah dalam kami menjalani akan kehidupan kami ini. Bila kiranya Tuhan mari Engkau tolong kami. Berikan kami kekuatan dalam iman kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh tetap berjalan dalam iman kami kepada Engkau. Percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Bahwa bagi Engkau Allah tidak ada perkara yang mustahil. Engkau akan menjamin akan seluruh kehidupan kami. Orang yang berharap kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari Engkau tolong kami semua pemuda remaja pada saat malam hari ini Tuhan. Jangan biarkan kami goyah dan khawatir menghadapi akan situasi keadaan yang ada ini. Tetapi tetapkanlah iman kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Bahwa percaya bahwa Engkau sanggup menolong akan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan kami seberapa yang ada pada saat malam hari ini pemuda remaja yang ada. Biar Engkau tolong kami semua ya Tuhan di saat-saat kami menghadapi akan situasi yang sekarang ini. Biar Engkau mampukan akan kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami tetap terus berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa bersama dengan Engkau Tuhan kami akan bisa. Bersama dengan Engkau Tuhan kami akan kuat. Bersama dengan Engkau ya Tuhan kami akan melihat perkara yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Engkau berkati kami semua pada saat malam hari ini. Apapun yang akan menjadi pergumulan kami pemuda remaja di tempat ini. Biar Engkau juga tolong Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Mungkin saat ini kami yang membutuhkan akan pekerjaan. Tuhan Engkau mari berikan jalan keluar bagi kami. Kami yang bersekolah Tuhan Engkau juga memberkati. Kami yang bekerja Tuhan Engkau berkati. Apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan saat ini Tuhan kiranya Engkau memberkati akan kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa masa depan kami yang indah Engkau akan berikan kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pemuda remaja sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mungkin teman-teman yang tidak hadir bersama-sama dengan kami sore hari ini juga kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau juga tetap terus memberkati akan kehidupan mereka. Agar bila mereka juga boleh ingat akan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga hari-hari demi hari mereka boleh datang kepada Engkau Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama berkumpul. Untuk memuji, memuliakan akan Engkau Tuhan terlebih. Untuk kami boleh menikmati akan setiap kebenaran firman-Mu yang akan memberikan
kekuatan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap pengurus pemuda remaja di tempat ini, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau juga akan berkati akan setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Pengurus pemuda remaja yang ada, Engkau juga tetap mengurapi akan setiap kehidupan mereka. Berikan mereka roh hikmat daripada Engkau ya Tuhan, pengurapan daripada Allah sendiri, sehingga biar Tuhan mereka tetap terus melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga di dalamnya Nama-Mu tetap dipuji bahkan dipermuliakan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami ya Tuhan. Mari Engkau tolong kami semua, kami yang berjalan kaki, kami yang berkendaraan, kami yang dekat, kami yang jauh. Kami percaya bila pertolongan Tuhan akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami, dijauhkan dari segala mara bahaya, segala kecelakaan niat orang jahat yang akan mengganggu perjalanan kami ya Tuhan, sehingga kami juga boleh tiba di rumah kami masing-masing yang keadaan selamat dengan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan, sehingga kami tetap kembali untuk bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan besok pagi, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau juga terus memberkati akan setiap hamba-hamba-Mu dalam persiapan untuk besok ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus, biar Roh Allah sendiri akan mengurapi akan setiap kehidupan hamba-hamba pelayanan besok pagi, sehingga biar kami tetap melihat akan hadirat Tuhan yang akan terjadi tengah-tengah ibadah kami besok. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa pada saat malam hari ini kami tidak pulang dengan sia-sia Tuhan, tetapi kami percaya kami akan pulang membawa berkat pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya turunlah berkat daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang akan memberkati kita mulai saat malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami akan akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin.